Sahabat PUPR, jumpa lagi bersama saya Siska Ramandasari dalam tayangan Ochika, obrolan Cipta Karya. Kali ini Ochika akan berkenalan dengan sosok seorang ASN yang telah lama mengabdi di Kementerian PUPR. Beliau adalah Bapak Irwansyah. Sebelum kita berbincang lebih jauh dengan beliau, kita saksikan tayangan berikut ini. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Irwan? Demikian sapaan Irwansyah oleh teman-teman di sekitarnya. Irwansyah merupakan salah seorang pegawai ASN di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai putra daerah kelahiran Palembang 47 tahun silam, kinerjanya tidak diragukan lagi sebagai penelaah BUMN. Irwansyah masih diberi kepercayaan untuk mengelola BUMN oleh pimpinannya hingga sekarang. Irwansyah juga dikenal dengan pergaulannya yang supel, ramah, dan humoris. Kerjanya enjoy, namun tetap target output selalu jadi prioritas. Penilaian pribadi ya? Iya. 2 kata. 1, tegas. 2, bertanggung jawab. Bang Irwan orangnya asik, santai tapi pasti. Pekerjaan yang harus selesai sesuai target selesai. Seru dan lucu juga sih, humoris. Irwansyah Eskom. Beliau ini salah satu ASN senior di Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Awal sebagai ASN juga dulu bareng-bareng kami di Sakat sampai dengan Balai sekarang. Beliau sosok yang kuat, tangguh, fokus terhadap pekerjaan, dan pengalamannya memang di bidang aset dari awal. Secara kemampuan sudah sangat mumpuni. Kemudian banyak hal-hal yang pengalaman-pengalamannya juga yang diteruskan ke teman-teman yang lebih junior, dan harapan ya ke depan tentu saja untuk peningkatan kualitas kinerja, untuk mengembangkan kemampuan dia juga tidak hanya sebatas tugas yang ada sekarang, sehingga lebih meningkatkan pengetahuan atau kemampuan secara individu. Mungkin itu terkait dengan Pak Irwan yang saya kenal, dan beliau juga tentu dengan kemampuan yang ada sangat baik sekali dalam mendukung kiprah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat PUPR, sekarang saya sudah bersama Bapak Irwansyah. Selamat pagi Pak Irwansyah. Selamat pagi. Ini saya enaknya panggil Bapak, Abang? Ya, Abang boleh. Abang boleh. Ya, atau keseharian kita sering dipanggil Mang Cek sih. Mang Cek. Panggilan dekat sebenarnya. Oh, panggilan dekat. Itu gimana bisa dipanggil Mang Cek? Nah, ini karena saya berasal dari Palembang. Rata-rata Palembang itu orang manggil Mamang itu kayak panggilan dekat ya gitu ya. Jadi Mang Cek. Mang Cek itu istilahnya kayak paman gitu lah. Jadi dari awal bekerja sampai sekarang gitu dipanggil Mang Cek? Oh enggak. Kalau ini ada satu teman PLP, Satker PLP yang memang kebetulan sama-sama asal muasal Palembang, memanggil saya itu Mang Cek. Oh gitu, jadi awet sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bang Irwan, boleh diceritakan sedikit awal mula bergabung di Kementerian PUPR? Oh, baik.
Sebelum bergabung di PUPR, dulu bukannya nama PUPR ya. Dulu namanya Kimpraswil. Kimpraswil itu singkatan dari Permukiman dan Prasarana Wilayah. Waktu itu di 2002. Sebelumnya saya kerja di pabrik pengolahan kelapa sawit. Itu di mana tuh, Bang? Itu di Palembang. Tepatnya di daerah Mariana Prajen, Mariana Ujung. Jadi saya di situ bergabung di nama PT-nya itu SAP, Sinar Alam Permai. Saya di bagian penimbangan bahan baku dan bahan jadi, itu namanya timbang minyak ya. Nah, saya bergabung di situ sampai dari 2001 sampai 2002, setahun lebih ya, sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, di 2002 itu ada lowongan honorer di Kimpraswil. Oh, nah, namanya masih Kimpraswil ya? Kimpraswil waktu itu, Kimpraswil. Ya, itu disebar ke koran melalui koran Sriwijaya Pos. Nah, setelah membaca koran itu, saya mengajukan lamaran, memasukkan lamaran ke Kimpraswil. Singkat cerita, kita diterima di Kimpraswil. Nah, saya diberi tugas untuk administrasi di bagian Cipta Karya Tata Ruang pada waktu itu. Ya, mungkin itu ya sekilasnya ya. Sekilas sedikit cerita. Sekilas sedikit cerita kenapa saya bisa sampai bergabung di PU ya. Tadi kan bilangnya itu sudah bekerja sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan ya. Itu kenapa lagi bisa tertarik bekerja di lowongan Kimpraswil pada saat itu sebagai tenaga honorer? Itu gimana ceritanya, Bang? Ini pertanyaan menarik ya. Karena kan sudah bekerja ya, karyawan tetap juga. Benar. Apalagi udah karyawan tetap ya. Iya. Kok pindah lagi jadi honorer ya? Iya. Pasti jauh salarinya. Ya begini Bu Siska, saya pada waktu itu sudah menjadi karyawan tetap dan tanggungan untuk 3 anak pada waktu itu. Pada saat itu ya? Pada saat itu, pada perusahaan itu. Nah, ini cerita sekilas ke belakang ya, saya kilas belakang lagi. Sebelum saya jadi karyawan perusahaan itu, saya nikah dengan seseorang yang kami sama satu kampus ya, istri kita sekarang. Jadi saya mendaftar di perusahaan tersebut dan calon istri mendaftar ASN di Pangkal Pinang. Jadi kami sama-sama lolos. Saya lolos di perusahaan, dia lolos ASN di Pangkal Pinang pada waktu itu. Nah, berjalan setelah 1 tahun dia menjadi CPNS. Akhirnya ada lowongan Kimpraswil itu tadi. Dia karena kami berjauhan, ada ide untuk bagaimana kalau hijrah ke Pangkal Pinang. Tentu ini hal yang memang sangat pilihnya gimana ya? Karena kita udah karyawan tetap ya. Udah karyawan tetap, udah ditanggung gitu kan. Kita harus membuat pilihan yang memang benar-benar agak sulit pada waktu itu. Setelah diterima menjadi honorer Kimpraswil pada waktu itu, tugas apa yang Abang dapatkan di sana kan tentu berbeda dengan yang di perusahaan. Ya. Itu gimana, Bang? Pertama saya gabung di Kimpraswil, saya ditugaskan di Kimpraswil itu ada 3 bidang ya pada waktu itu. Ada bidang sumber daya air yang dikenal dengan SDA, ada bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, ada 3. Kebetulan saya di bidang Cipta Karya sub tata ruang pada waktu itu.
Saya ditugaskan sebagai ya pada waktu itu kan operator ya, mengetik lah, disuruh atasan ketik surat, ketik gitu lah. Jadi kita sebagai operator. Sebagai operator waktu itu. Dari ASN Pemprov ke ASN Pusat, Kementerian PU. Kemudian saya ambil pada waktu itu, saya ambil dan saya masukkan berkas saya ke ASN Pusat pada waktu itu, dan di 2016 tidak bergabunglah saya resmi jadi ASN Pusat. Itu nggak ada berselang bulan ya, jadi putus di ASN Pemprov, bulan depannya udah langsung ke ASN Pusat. Langsung ya? Cepat ya pada waktu itu. Bang Irwan, job desk waktu honorer dulu kan itu sebagai operator. Setelah CPNS dan sampai sekarang, itu masih sama nggak? Masih. Hanya bedanya bukan ketik-ketik surat lagi ya. Sekarang aplikasi. Sebelum gabung di APBN, kita kan diperbantukan di APBN nih. Nah, kita pegang menjadi masih operator, tetapi operator aplikasi kayak SAI ya, sistem akuntansi instansi. Di situ ada simak BMN-nya. Terus saya pegang 5 tuh waktu itu. Ya sebelum masih di Pemprov ya. Tapi dipekerjakan di APBN kan, saya pegang 5 aplikasi. Pertama RKKL, kedua SAI dan BMN, 3 udah ya. E-monitoring, Emon, ya kan? Iya. Sama lagi, SPM. SPM. Iya, SPM. Nah, di 2016 itu kan saya hanya pegang BMN. Di 2016? 16. Bang Irwan, dari 2016 tadi kan cuma pegang aplikasi BMN aja ya? Nah, BMN itu dari 2016 sampai sekarang 2023 ya? Iya. Itu apa masih sama atau gimana, Bang? Iya, masih sama. Masih sama juga? Masih sama. Saya pegang BMN. Itu prosesnya panjang. Itu gimana, Bang? Ya, kalau ditanya kok di situ-situ terus ya? Iya. Nah, nggak bosan apa ya gitu ya? Kalau dibilang bosan, saya enggak sih. Saya enjoy saja. Dan juga saya enggak begitu nguyu ya, ibaratnya mau jadi ini, mau jadi itu. Saya pengennya pindah bidang kayak gini ya. Nah, prinsip saya itu kerja itu yang saya senangin itu. Saya enjoy aja di BMN itu, walaupun operator. Memang kalau segi golongan, usia, masa kerja, mungkin dibanding yang ASN yang ada, yang sudah menduduki jabatan yang setara dengan sebaya dengan kita, udah menduduki jabatan semua, dan saya tidak kecewa, enggak kecewa. Saya justru bangga bisa membantu teman-teman yang seangkatan saya. Itu saya ada kepuasan tersendiri. Saya tidak iri, tidak apa. Saya enjoy saja. Bang, itu kan BMN, jadi operator BMN itu kan udah lama, dari 2016 sampai sekarang ya. Dan ada nggak, Bang, pencapaian Abang di bidang BMN itu? Pencapaian selama waktu, dalam jangka waktu yang panjang menjadi operator BMN itu apa aja, Bang? Sebenarnya sih kalau kita cerita pencapaian penghargaan ya seperti itu ya. Sebenarnya dari Satker sudah ada, cuman itu bukan individu sifatnya. Sifatnya kita organisasi ya. Saya waktu di Satker, waktu belum APBN, belum balai, itu juga kita di 2003 Satker kita dapat penghargaan juga. Ya semua lah Satker. Termasuk saya yang di bagian pelaporan. Nah, itu ya. Penghargaan dalam kategori atau dalam kategori gimana, Bang? Kalau di Satker waktu itu yang dipimpin oleh Pak Kusuma yang sekarang kan Satker Balai Palembang, itu mendapat juara 1 terbaik PKP ya, APBN ya, seluruh Indonesia. Instansi Jadi dia dapat wilayah barat,
dapat nomor 1 wilayah barat tuh ya, dari Sumatera sampai dari Aceh sampai Palembang ya, Palembang, Lampung dan sekitarnya. Itu wilayah Sumatera itu dapat juara 1 juga pada waktu itu. Dan terakhir di Sulawesi dia pembagian se-Indonesia. Di wilayah Nusa dari se-Indonesia dapatnya. Itu terbaik juga. Terbaik juga. Terbaik ini gini ceritanya. Dalam proses pencapaian target pencairan pekerjaan ya, baik fisik dan dana. Jadi tercapai. Apa yang sudah ditargetkan itu tercapai. Semua ya. Semua. Itu yang tahun kemarin itu ya? 2013. Oh, 2013. Di Balai kemarin tuh 2022 itu dapat penghargaan. Itu salah satu poin bagi BPPW. Satu lagi adalah BPPW Babel ini kan nyerah terima aset terutama spam. Spam yang kalau kita PKP kan cuma jalan itu kan prasarana yang memang nggak riskan ya. Kalau bangunan ini kan agak riskan. Iya. Selama saya membidangi bidang aset. Yang kedua, semenjak jadi balai, kita mendapat hibah 2 bidang tanah. 2 bidang tanah. 2 bidang tanah. Pertama tanah. Kalau PIP 2B itu kalau tidak salah itu pembangunan dari PBL ya? Iya. PBL. Dan lahannya lahan Pemprov. Nah itu 2020 dihibahkan ke kita. Berarti setahun menjadi balai. PIP 2B lahannya dihibahkan ke balai. Di penghujung 2020 kita mendapat hibah lagi tanah lahan kosong. Kebetulan dekat dari gedung kita ini, gedung balai ini. Seluas 2 hektar. Jadi kalau kita pepet dalam 1 tahun itu 2 bidang tanah dihibahkan ke balai. Capaian yang begitu besar. Iya, dan sudah kita register semua. Jadi ibaratnya sudah disahkan oleh DJKN dan KPKNL pada waktu itu. Sudah diregistrasi ya, register. Nah itu pencapaian yang BPPW Babel raih. Mungkin itu mengkali yang penghargaan yang diberikan dengan kita. Yang terakhir kemarin ya? Iya, 2022. Kalau saya telusuri secara pembicaraan pendekatan, itu pencapaian kita itu yang luar biasa. Pencapaian? Iya, pertama Kabalai kita dengan Pemkab, Pemprov dan Pemkab itu hubungannya terjalin dengan baik. Bang Irwan, itu kan pencapaian yang begitu luar biasa kan tidak dilakukan sendiri ya, ada tim kayak gitu kan? Iya, bukan saya sendiri. Nah, bagaimana Bang Irwan memanage tim hingga bisa mendapatkan penghargaan yang begitu, pencapaian yang begitu luar biasa? Iya, kebetulan kita dalam hal ini ya bidang BMN aset, saya dibantu oleh 2 orang non ASN ya, Mbak Tuti sama Mbak Nining. Mereka berdua memang membantu di bidang aset, terutama serah terima aset dan pencatatan aset lainnya, aplikasi. Nah, berdua ini, Mbak Nining sama Mbak Tuti ini, saya selalu tekankan kalau kerja itu rileks, tanpa tekanan, dan harus selesai. Jadi kita pakai profesionalisme ya, profesional ya gitu kan. Jadi kerja terserah, mau di rumah, mau di kantor, mau sampai pagi dari kantor ke terserah. Waktu saya tidak batasin. Hanya pekerjaan itu jika dibutuhkan selesai. Kadang-kadang kan kerja itu ada mood, tidak mood itu loh. Ketika kita tidak mood, hilangkan kerja. Maksudnya jam kerja di hari kerja kadang-kadang molor. Pagi sampai siang itu nggak mood kerja. Nah, itu mungkin kalau
kalau kita kerja agak jenuh itu kan memang ada rasa jenuh seperti itu. Nah, kekosongan itu kita ganti. Apa malamnya di rumah, begitu kan? Apa besoknya kerja sampai sore sampai malam? Pokoknya diganti jam hilang itu. Nah, seperti itu maksudnya. Bang Irwan, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Tadi kan reward kayak gitu, penghargaan yang kayak gitu kan. Itu bagaimana cara Bang Irwan itu memotivasi tim ya, karena kan ini kerja sama tim, agar terpacu dalam ya bisa dapat penghargaan yang kayak tadi. Begini, jadi saya selalu tekankan dengan tim saya, tim BMN, Mbak Nining dan Bu Tuti, bekerja itu harus ikhlas. Kunci utama. Kunci utama harus ikhlas. Kalau niat tidak ada, ikhlas juga enggak, itu kacau. Kalau niatnya masih setengah, cuman ikhlas masih mending. Yang bagus itu memang ada niat, niat dan ikhlas. Maka kita apa yang kadang-kadang capaian itu kalau kita sudah bekerja sungguh, ikhlas, tanpa pamrih. Ibaratnya tanpa pamrih begini. Kita lihat teman kerja, wah enak bener ya kerjanya nih, uangnya dapet. Kita di BMN cuma ngolah kertas. Nah, itu artinya kita iri kan dengan orang. Nah, itu saya melarang keras. Tidak ada, jangan ada rasa seperti itu. Yang penting kita enjoy kerja. Walaupun kita ngolah kertas, ya kan, yang memangnya sifatnya memang ngejenuhkan, itu kita enjoy saja. Bang Irwan, untuk pertanyaan terakhir nih, suka duka Abang selama menjadi koordinator BMN? Saya jawab yang mana dulu nih? Suka atau duka? Yang duka aja deh kayaknya ya. Ya, kalau kita kerjakan suka duka itu pasti ada. Tentunya levelnya aja ya, yang terlalu duka apa terlalu suka gitu kan, itu semua bidang sama. Cuman saya menyikapi seperti ini. Ketika kita suka atau punya kendala ya, atau punya kendala di bidang kita, misalnya kerja bidang apapun, janganlah terlalu mengeluh. Ya, kalau mengeluh itu nggak usah, mendingan nggak usah kerja. Kalau masih mengeluh, mendingan nggak usah kerja. Kerja itu, makanya kita hidup itu harus bekerja. Ketika kita jenuh, kita sebel melihat orang, kadang kita ada merasa iri dengan orang, nah itu harus dimatikan rasa-rasa itu. Ya, sukanya ya di bidang ini, di bidang BMN ini, ya memang ada survei kita keluar gitu kan. Kalau di pelaporan, di SIMAK, Saiba, persediaan, itu ada rekon tiap tahun itu kan ada 2 semester kan, berarti 2 kali keluar tuh udah pasti. Jadi ada kesannya ada repressing ya, keluar dan repressing. Paling di situ sih sukanya. Suka dukanya. Ya. Kalau tantangannya Bang, kan tadi udah dapat reward tuh, kan biasanya kita harus mempertahankan reward yang kita dapat ya. Ya. Kalau itu mempertahankan reward itu bukan kita tim saja. Tentunya ada dukungan pimpinan juga. Dalam hal ini pimpinan itu mendukung seperti ini. Kalau bidang kan kerja memang sudah diserahkan pimpinan, ini bidang kamu APBN nih, BMN nih, harus dikerjain apa tugasnya gitu. Cuman kita kalau berhubungan dengan hibah kan survei, kita melibatkan orang kabupaten. Nah, dengan melibatkan kabupaten ini tentunya kita ada hal-hal yang memang mendekati ya, pendekatan supaya kita yang diserahkan itu berjalan dengan lancar. Tentu kalau kita BMN jelek, sebalai jelek. Kalau bagus, sebalai bagus. Oh gitu. Ya itu kan dapat penghargaan itu kan luar biasa loh. Bukannya kami yang luar biasa, ya pimpinan lah. Siapa yang mimpin di situ. Kalau kita di belakang layar sebenarnya. Berarti diperlukan dukungan-dukungan. Dukungan itu lebih, memang harus, ya jalannya paralel deh. Bukan harus lebih dukungan atau lebih dari ini, kan harus paralel, jalannya bersamaan.
Baik Bang Irwan, terima kasih atas waktunya. Baik, di sama-sama. Obrolan ringan kita di Ochika, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kedepannya acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sahabat PR, itu tadi obrolan kita bersama Bang Irwan Syah, salah satu ASN yang ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dari obrolan kita tadi bisa diambil kesimpulan bahwa bekerja itu harus profesional, ikhlas, sabar, dan disiplin waktu. Sampai jumpa lagi dalam acara Ochika, obrolan cipta karya selanjutnya.